mereka ini lihai banget. Nggak langsung nawarin perdagangan, tapi mulai dengan obrolan-obrolan santai. Kadang mereka bawa kursi sendiri, tiba-tiba duduk samping kita, bahkan memuji kita, baju kita, wajah kita, usia kita, atau sekedar menyapa ramah. Dan mereka juga nggak mencoba untuk annoying, mereka nggak bikin kita ngerasa terganggu, karena mereka nggak maksa cara komunikasinya. Hingga akhirnya gue sendiri akan nanya, kita sendiri akan terpancing untuk nanya, ini jual apa ya Bu? Nah disitulah titik poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Kalau lu pikir pedagang keliling di pantai itu cuma modal nekat, lu salah besar. Mereka ngerti banget ilmu komunikasi dan customer journey. Bahkan gue belajar banyak dari mereka tentang cara closing yang elegan. Di Bali ada yang lebih menarik dari sunset dan deburan ombak, yaitu strategi komunikasi yang luar biasa menurut gue daripada pedagang di pantai. Mereka ngajarin teori marketing tanpa mereka sadari. Jadi ceritanya gini, waktu itu gue pernah ke Bali. Mungkin sebagian dari kita juga pernah ke Bali ya. Atau kalaupun lo belum pernah ke Bali, gue bakal ceritain di sana yang mungkin hampir mirip dengan tempat-tempat lain. Sebenarnya buat gue pribadi, Bali itu bukan tempat wisata utama, tapi ada hal yang menarik yang selalu menarik perhatian gue setiap ke sana. Saat gue duduk di pantai sambil nikmati kelapa muda dan deburan ombak, hampir selalu muncul sosok penjual cendera mata, iya nggak sih? Nah kalau lu perhatikan, mereka ini lihai banget. Nggak langsung nawarin perdagangan, tapi mulai dengan obrolan-obrolan santai. Kadang mereka bawa kursi sendiri, tiba-tiba duduk samping kita, bahkan memuji kita, baju kita, wajah kita, usia kita, atau sekedar menyapa ramah. Dan mereka juga nggak mencoba untuk annoying, mereka nggak bikin kita ngerasa terganggu, karena mereka nggak maksa cara komunikasinya. Tapi buat gue, ini adalah pelajaran karena mereka mampu membuka percakapan tanpa menciptakan jarak. Hingga akhirnya, gue sendiri akan nanya, kita sendiri akan terpancing untuk nanya, ini jual apa ya Bu? Nah disitulah titik poinnya. Kalau istilah teori marketingnya adalah CEP, Critical Entry Point. Di titik itu mereka udah menang, karena kita udah tertarik. Dan kalau kita udah tertarik, mereka akan lanjut nanya. Nggak langsung ke produk, nggak langsung nawarin jajanannya, nggak langsung nawarin jualannya, tapi nanya ke hal-hal lain yang menimbulkan koneksi di antara kita dengan si pedagang itu. Contohnya waktu itu, dia langsung nanya, anak perempuannya berapa? Lalu mereka akan nanya tentang tinggal di mana, anak perempuannya umurnya berapa aja, dan di sini ngapain, berapa lama. Ngobrol dulu, padahal kita nanya jualan apa, tapi dia nggak langsung ngasih produk yang akan dia jual tersebut. Nah, ini hal yang menarik. Di sini ada pelajaran-pelajaran berharga yang akan gue sharing dalam video ini. Pertama adalah, banyak ketidaksadaran akan teknik komunikasi dalam aktivitas sehari-hari. Banyak orang nggak menyadari bahwa teknik komunikasi canggih seperti mirroring, building rapport, dan persuasive questioning sebenarnya dipraktikkan oleh pedagang informal tanpa mereka menyadari sebagai ilmu. Mereka terbiasa aja, mereka udah kayak natural aja gitu, karena mereka ngerti, mereka nggak ingin bikin wisatawan itu canggung, wisatawan itu nggak enakan. Akhirnya malah potensi penjualan terhadap customer itu hilang karena customernya banyak yang lari setiap didatangin oleh pelanggan. Mereka nggak mau itu, mereka ngerti. Maka banyak pebisnis atau content creator yang justru belum menerapin teknik-teknik ini secara sadar dan strategis. Kedua, respon nggak nyaman terhadap pendekatan interpersonal. Penjual yang terlalu dekat atau terlalu banyak ngobrol bisa dianggap ganggu atau buat nggak nyaman. Karena banyak orang yang belum memahami bahwa kecanggungan awal dalam proses penjualan adalah bagian dari taktik membangun koneksi. Dan kita bisa aja nggak harus langsung kaku, merasa terganggu, dan lain-lain. Kita bisa membuat sesuatu yang nyaman, pelan-pelan masuk, mengidentifikasi apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang diperhatikan. Dan kalau memang lama-lama nggak nyaman, ya kita jangan maksain. Ini adalah contoh yang real yang terjadi di Bali. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman struktur customer journey. Banyak pelaku usaha yang nggak ngerti tahapan-tahapan dalam membangun ketertarikan pelanggan. Di sini nanti bagian selanjutnya gue akan ceritakan apa itu customer journey dan apa struktur yang harus kita bangun saat kita menawarkan produk kita ke pelanggan. Karena kalau nggak pakai struktur ini, maka kita bisa-bisa menawarkan produk terlalu cepat tanpa membangun koneksi, tanpa membangun emosi terlebih dahulu. Yang keempat, minimnya kemampuan membaca karakter calon pelanggan. Penjual Bali dapat dengan cepat menyesuaikan pendekatan. Misalnya menyebut calon pembeli itu ibu haji karena dia pakai kerudung atau dia pakai baju gamis yang memang identik banget dengan
seorang muslim, dan bahkan predikat tertinggi dari seorang muslim adalah haji. Maka dia menanyakan ibu haji. Itu membangun kedekatan personal. Banyak yang orang gagal membaca audiens atau target mereka secara harus dan relevan. Terkadang kita terlalu melebih-lebihkan, bahkan nggak sesuai dengan apa yang kita lihat sendiri dari pelanggan kita. Contohnya misalnya kita lihat seseorang yang misalnya bajunya rapi, kita panggil aja bos. Bagaimana seorang tukang parkir juga sering memanggil supir pun dipanggil halo bos gitu ya. Jadi membaca karakter dan calon pelanggan itu adalah sesuatu yang penting. Yang kelima, kurangnya strategi dalam menawarkan produk. Selling without selling. Ini adalah suatu strategi yang luar biasa dan banyak banget hal yang gue pelajari dari penjual Bali ini. Penjual Bali nggak langsung menjual barangnya, tapi menciptakan situasi agar si pembeli bertanya duluan. Ini yang disebut dengan reverse psychology yang sangat kuat. Atau psikologikal terbalik. Dia nggak mencoba attract calon pembelinya dengan menjajakan produk yang akan dijual, tapi dia membuat calon pembelinya merasa penasaran dan akhirnya menanyakan terlebih dahulu. Karena yang pertama menanyakan, maka dia masuk ke dalam funneling sales yang sedang kita bentuk. Yang keenam, kurang memanfaatkan elemen kejutan dalam closing. Di Bali itu, gue lihat banyak banget yang pada saat udah jualan, udah closing, mereka ngasih bonus yang kita nggak harapkan. Bahkan ngasihnya nggak tanggung-tanggung, dia bisa kasih beberapa pieces, yang pastinya gue tahu mereka udah ngitung. Tapi ini menjadi over delivery prinsip. Banyak orang yang malah under delivery, janjinya bakal dapat sekian, tapi akhirnya malah enggak. Yang ketujuh, tidak menjadikan pengalaman sehari-hari sebagai bahan pelajaran bisnis. Dalam hal ini, kita banyak banget lihat situasi, tapi nggak dijadiin insight bisnis dalam pengalaman kita yang dapat kita bawa ke dalam bisnis kita sehari-hari. Di sesi ini, gue pengen sharing tentang kasus-kasus gagal saat perusahaan itu nggak paham tentang customer journey. Ya, ini bukan hanya pelajaran untuk UMKM, bahkan perusahaan besar seperti Coca-Cola pernah mengalami kegagalan di tahun 1985. Apa masalahnya? Perusahaan mengganti formula legendaris tanpa riset mendalam, mengabaikan attachment emosional dari pelanggan. Akibatnya, boykot skala besar, perusahaan terpaksa menarik produk baru dan mengembalikan produk lama. Ini contoh klasik bahwa perusahaan tidak memahami customer journey, maka mengabaikan hanya berdasarkan ilusi atau ide-ide dari perusahaan itu sendiri. Contoh yang kedua adalah Tupperware di Indonesia. Nah, pada saat penurunan pangsa pasar karena distribusi dan promosi yang kuno dan mereka tidak mengikuti gaya komunikasi dan preferensi pelanggan, maka produk ini menjadi kurang relevan, customer journey tidak optimal, awareness dan appeal-nya sangat lemah. Akhirnya penjualan merosot dan mereka harus menutup bisnisnya. Tapi di lain pihak, ada juga perusahaan-perusahaan yang berhasil menanggulangi masalah-masalahnya dengan luar biasa. Contohnya, PT Indofood, dia bisa memahami kebutuhan konsumen sebelum desain produk atau kampanyenya, menggunakan riset yang menyeluruh sehingga hasilnya produk itu tepat sasaran, distribusi dan promosinya optimal. Dan kita tahu Indomie itu jadi brand domestik dan global. Hal ini menjadikan insight bagi kita semua sebagai pebisnis ataupun penjual, apa-apa aja yang harus kita perhatikan dalam memenuhi customer journey pelanggan. Oke, di sesi kali ini gue akan jelasin 5A. Faktor customer journey yang gue pelajari dari pedagang pantai, gue contohkan di pedagang pantai Bali melalui teori marketing 5A. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Di contoh tadi yang gue sampaikan, mereka nggak langsung jualan cendera mata, tapi mereka memperkenalkan diri dan mulai percakapan dengan ramah. Mereka nggak langsung hard selling, langsung nyodorin produknya ke kita. Tapi mereka memperkenalkan diri dulu, mereka ceritakan tentang Bali, mereka ceritakan tentang kondisi saat ini, dan lain-lain. Karena interaksi awal yang ramah, bahkan mereka sisipi dengan pujian-pujian yang membuat kita juga merasa lebih nyaman. Ini teknik yang dipakai dalam awareness ini adalah first impression, soft introduction, mirroring, dan compliment. Dan yang A kedua adalah appeal atau tertarik. Penjual memutar-mutar barang dagangnya yang menarik perhatian mata. Dari situ waktu pedagang Bali itu, dia muter-muter aja. Dia lihat sini, nggak nawarin ke kita, nggak nawarin ke gua. Hanya melalui visual dan cerita yang disampaikan, maka penjual mulai mendapatkan perhatian dari gua. Dan efeknya apa? Efeknya gua mulai aware bahwa dia ada produk-produk yang dia jual dan ini lucu juga ya. Ini kira-kira bagus buat anak gua. Nah, teknik yang dipakai ini ada subtle product placement, storytelling, dan daya tarik visual. A yang ketiga adalah ask. Kita akan dipaksa bertanya, jual apa Bu? Nah, inilah poin di mana yang disebut dengan critical entry point dari seorang pelanggan. Pembeli membuka percakapannya lebih dalam, ingin tahu maka sudah muncul interest dari pembeli dan kita akan mudah masuk untuk menawarkan produk yang akan kita jual kepada pelanggan. Teknik ini disebut dengan reverse psychology.
curiosity trigger, dan permission based selling. Nah, yang A keempat adalah membeli melalui journey act atau membeli. Akhirnya ini bagus juga ya untuk oleh-oleh. Dan ini bagus juga untuk anak gue yang pertama, anak gue yang kedua, anak gue yang ketiga. Bahkan si pelanggan itu memberikan saran yang luar biasa. Biar nggak rebutan, dibeliin aja Bu semua, dibeliin aja Pak semuanya. Nah, ini menjadi kita juga tertantang kan. Untuk anak sih masa kita pilih-pilih. Akhirnya kita mulai terpengaruh dengan pelanggan Bali tersebut untuk membeli semua barang dagangan yang dijajakan oleh pelanggan Bali tadi. Yang kelima adalah advocate. Kita akan promosikan karena kita merasa nyaman. Gue ngerasa nyaman waktu didatengin, gue ngerasa bahkan di akhir transaksi gue dikasih bonus yang kayaknya tuh enak banget gitu dia bagi-bagi. Karena gue tahu dia pasti juga udah ngitung HPP dan lain-lain, meskipun tidak secara teori, tapi dia tahu ini adalah bonus. Dan gue akan ngomongin ke orang-orang, weh di sini gue beli dapat bonus banyak loh. Beli oleh-oleh di pantai aja. Bahkan kita bisa bantu si ibu-ibu tadi untuk dapetin penghasilan daripada kita ke toko-toko besar. Nah, level 5 ini menjadikan pelanggan menjadi advocate. Dan gue menjadi advocate menceritakan pengalaman gue belanja di Pantai Bali dari ibu-ibu Bali untuk mempromosikan ke orang lain, ke teman-teman gue dan circle-circle gue. Sekarang, coba deh minggu ini lo amatin cara lo berinteraksi dengan orang-orang, dengan teman, dengan klien, bahkan penonton konten lo sendiri. Apa lo membangun rasa atau buru-buru minta aksi? Atau lo pengen buru-buru dibeli, atau lo pengen barang dagangan lo cepat-cepat laku. Yuk kita mulai dari hal kecil, bangun hubungan dulu, connection dulu, karena jualan nanti akan datang sendirinya. Dan kalau lo tertarik, pelajari lebih banyak tentang strategi komunikasi, marketing yang manusiawi, dan cara menjual tanpa menjual, selling without selling, pastiin lo klik subscribe, karena kita akan coba di rubrik bisnis untuk sharing tentang bisnis, bagaimana kita bongkar insight kehidupan yang bisa kamu perhatikan langsung. Karena hidup itu bukan sekedar closing, tapi juga tentang koneksi. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.